Halo teman-teman pengusaha, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih rahasia di balik bisnis yang sukses dan terus berkembang? Kok ada ya, usaha yang sepertinya selalu punya ide baru dan bikin pelanggannya jatuh cinta? Jawabannya ada pada satu kata, sakti, kreativitas. Hari ini, kita akan bongkar tuntas konsep dasar kreativitas dalam dunia kewirausahaan. Siap yuk, kita mulai. Jadi, apa sebenarnya kreativitas itu? Sederhananya, kreativitas adalah kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Entah itu gagasan, produk, atau cara kerja yang lebih baik dan bermanfaat. Dalam bisnis, ini bukan sekadar soal seni atau desain. Menurut ahli seperti Munandar, kreativitas itu melahirkan karya nyata yang beda dari yang sudah ada. Sementara Zimur bilang, kreativitas itu kemampuan mengembangkan ide baru untuk menghadapi peluang dan tantangan. Jadi, bagi seorang wirausahawan, kreativitas adalah senjata utama untuk menemukan solusi unik, menciptakan peluang dari masalah, dan mengembangkan produk yang bikin orang bilang, "Wow, ini keren banget." Lalu, seberapa penting sih kreativitas dalam berbisnis? Sangat penting. Kreativitas adalah jantungnya kewirausahaan. Pertama, kreativitas menciptakan keunggulan kompetitif. Saat produkmu punya sentuhan unik yang tidak dimiliki pesaing, kamu otomatis selangkah lebih maju. Kedua, kreativitas membantumu menemukan peluang baru. Di saat orang lain melihat masalah, seorang wirausahawan kreatif justru melihat celah bisnis. Ketiga, kreativitas mendorong inovasi dan efisiensi. Kamu bisa menemukan cara produksi yang lebih hemat atau strategi pemasaran yang lebih efektif. Keempat, dunia bisnis itu dinamis, selalu berubah. Kreativitas membuatmu lincah beradaptasi dengan perubahan pasar. Dan yang terakhir, kreativitas menambah nilai jual. Produk yang biasa-biasa saja, kalau dikemas dengan cara yang kreatif, bisa terlihat jauh lebih menarik dan premium di mata konsumen. Untuk menjadi kreatif, kita perlu memahami unsure pembentuknya. Menurut seorang psikolog bernama Guilford, ada 5 unsur utama kreativitas. Pertama, fluensi atau kelancaran, yaitu kemampuanmu menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat. Kedua, flexibility atau keluasan, kemampuanmu untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan tidak terpaku pada satu cara saja. Ketiga, originality atau keaslian, yaitu kemampuan melahirkan ide yang benar-benar baru, unik, dan tidak biasa. Keempat, elaboration atau perincian, kemampuanmu untuk mengembangkan sebuah ide mentah menjadi konsep yang matang dan detail. Dan yang kelima, sensitivity atau kepekaan, yaitu kepekaanmu dalam menangkap masalah atau peluang yang ada di sekitarmu, yang seringkali tidak disadari oleh orang lain. Kreativitas seseorang itu dipengaruhi oleh banyak hal, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan. Dari dalam diri atau faktor internal, misalnya kepribadian yang terbuka pada hal-hal baru, motivasi yang tinggi untuk berprestasi, dan yang paling penting, keberanian mengambil risiko. Pengetahuan dan pengalaman yang luas juga sangat membantu. Sementara itu, faktor eksternal dari lingkungan juga punya peran besar. Lingkungan kerja yang mendukung, di mana kamu bebas berekspresi tanpa takut dihakimi, adalah kuncinya. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas juga bisa menjadi bahan bakar semangat. Tentu saja, akses terhadap informasi dan teknologi di zaman sekarang ini membuka pintu yang sangat lebar untuk berkreasi. Nah, ide kreatif itu tidak muncul begitu saja seperti sulap. Ada prosesnya. Menurut Graham Wallace, ada 4 tahap dalam proses kreatif. Tahap pertama adalah persiapan. Di sini, kamu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, riset, dan mempelajari masalah yang ingin kamu pecahkan. Ibaratnya, kamu sedang mengisi amunisi untuk otakmu. Tahap kedua adalah inkubasi. Setelah mengumpulkan data, kamu sejenak melupakan masalah itu. Biarkan pikiran bawah sadarmu bekerja, merenungkan, dan menghubungkan titik-titik informasi yang ada. Kamu bisa jalan-jalan, tidur, atau melakukan hobi lain. Tahap ketiga adalah iluminasi. Ini dia, momen aha, atau eureka. Tiba-tiba,
Sebuah ide cemerlang muncul di kepalamu, seringkali di saat yang tidak terduga. Dan tahap terakhir adalah verifikasi. Ide cemerlang tadi harus diuji. Apakah ide ini realistis? Apakah bisa diterapkan? Di tahap ini, kamu menilai, menyempurnakan, dan merencanakan implementasi ide tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Dalam bisnis, peran kreativitas sangatlah vital. Pertama, kreativitas adalah sumber utama inovasi. Dari ide-ide kreatif, lahirlah inovasi produk, proses produksi yang lebih efisien, hingga strategi pemasaran yang out of the box. Kedua, kreativitas adalah alat pemecahan masalah yang ampuh. Ketika bisnismu menghadapi kendala, entah itu penjualan menurun atau keluhan pelanggan, berpikir kreatif membantumu menemukan solusi yang efektif. Ketiga, kreativitas menjadi daya tarik pasar. Produk yang unik, kemasan yang menarik, atau kampanye iklan yang cerdas akan membuat konsumen penasaran dan ingin mencoba. Keempat, kreativitas adalah penggerak pertumbuhan usaha. Bisnis yang terus berkreasi akan lebih mudah beradaptasi, berkembang, dan tidak ketinggalan zaman. Terakhir, kreativitas juga membentuk identitas atau brand image yang kuat, membuat bisnismu mudah diingat dan berbeda dari yang lain. Contohnya banyak sekali di sekitar kita. Misalnya mengubah makanan tradisional seperti singkong atau ubi, lalu dikemas secara modern, higienis, dengan varian rasa kekinian. Itu adalah kreativitas dalam produk atau dalam model bisnis. Sekarang banyak yang menggunakan sistem pre-order atau dropshipping untuk memulai usaha tanpa modal besar. Di bidang pemasaran, penggunaan media sosial, berkolaborasi dengan influencer, dan membuat konten video pendek yang viral adalah bentuk kreativitas digital. Bahkan dalam pelayanan, menawarkan layanan antar gratis, memberikan garansi, atau konsultasi personal dengan pelanggan adalah sentuhan kreatif yang bisa meningkatkan loyalitas. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai wirausahawan bisa mengembangkan kreativitas? Tenang, kreativitas itu bisa dilatih. Pertama, biasakan dirimu untuk berpikir terbuka dan positif. Jangan langsung menolak ide yang terdengar aneh. Kedua, perbanyak referensi. Banyaklah membaca, jalan-jalan, mengamati tren pasar, dan kepoin bisnis lain. Ketiga, bergabunglah dengan komunitas atau ikuti pelatihan kreatif. Berdiskusi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda akan membuka wawasanmu. Keempat, jangan takut gagal. Anggaplah kegagalan sebagai bagian dari proses belajar untuk mencoba hal baru. Kelima, lakukan sesi brainstorming secara rutin dengan timmu. Gabungkan berbagai ide untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Dan terakhir, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung lahirnya ide-ide baru. Seringkali, orang bingung membedakan antara kreativitas dan inovasi. Begini penjelasannya. Kreativitas adalah proses berpikir untuk menghasilkan ide baru. Kreativitas ada di dalam pikiran. Sedangkan, inovasi adalah proses mengimplementasikan atau menerapkan ide kreatif tersebut menjadi sesuatu yang nyata dan punya nilai, baik itu produk, layanan, atau proses baru. Jadi, bisa dibilang kreativitas itu adalah percikan apinya, dan inovasi adalah api yang menyala-nyala. Kreativitas melahirkan inovasi. Dan inovasi inilah yang membuat sebuah ide kreatif memiliki nilai ekonomi dan dampak nyata di pasar. Jadi, sebagai kesimpulan, kreativitas adalah jiwa dari kewirausahaan. Tanpa kreativitas, sebuah usaha akan terasa hampa, sulit bersaing, dan rentan tergerus oleh perubahan zaman. Melalui kreativitas, seorang wirausahawan bisa menciptakan nilai tambah pada produknya, menemukan peluang yang tidak dilihat orang lain, memecahkan masalah dengan cara yang cerdas, dan pada akhirnya membangun bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Ingat, di dunia yang terus berubah ini, yang paling kreatiflah yang akan bertahan dan menjadi pemenang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan semangat baru buat Minman semua dalam menjalankan usahanya. Jangan lupa untuk terus berpikir kreatif. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya,
agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.